Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, mengenai instrumentasi dan pengukuran. Pengukuran itu bukan karena gatal terus dikukur gitu ya. Pengukuran itu kita mengukur. Ya, namanya mengukur itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa ya. Kita mengukur sesuatu nanti. Yang pada akhirnya kita akan mendapatkan data. Oleh karena itu kita bisa mengkategorikan materi ini juga untuk pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu apa? Nah, pengumpulan data itu proses mengelompokkan atau menyatukan gitu ya, dan mengukur data sesuai dengan tujuan kita. Nah, tujuan kita apa sih? Nah, kita cari data-data yang sesuai, kita kumpulkan, kelompokkan, dan kita analisis, kita ukur gitu. Dan ini dilakukan secara sistematis. Nah, tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ya. Kalau teman-teman membuat proposal penelitian, itu pasti akan ada rumusan masalah yang perlu dijawab. Nah, cara menjawab rumusan masalah tersebut itu bisa menggunakan pendekatannya ya dengan pengumpulan data ini. Lalu yang kedua adalah menguji hipotesis. Jadi teman-teman sudah ada hipotesis atau jawaban sementara gitu ya dari sebuah permasalahan. Jadi teman-teman memperkirakan gitu ya kemacetan misal itu bisa diminimalisir apabila jumlah kendaraan dikurangi atau ada peraturan pembatasan jumlah kendaraan per rumah misalnya itu. Nah, untuk menjawab itu perlu pengumpulan data. Atau yang ketiga, tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mengevaluasi hasil. Jadi teman-teman sudah membuat prototipe misalnya, prototipe lalat yang dia bisa memakan sampah gitu. Teman-teman udah punya lalatnya, teman-teman cek di sampah. Nah, kita melakukan pengamatan dan mengumpulkan datanya, apakah benar si lalat ini bisa makan sampah atau tidak gitu. Contohnya seperti itu. Ini adalah tujuan dari pengumpulan data. Nah, lalu tipe data sendiri secara bentuk gitu ya, secara jenisnya itu bisa dikategorikan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Walaupun namanya kuali, ini tidak ada hubungannya dengan masak-memasak. Nah, untuk yang kuantitatif, ini biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya what atau apa gitu. Apa yang terjadi, misal seperti ini. Apa yang menyebabkan seperti ini, what. Lalu untuk yang kualitatif, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya how and why. Jadi bagaimana menurut Anda atau mengapa hal ini bisa terjadi? Ini biasanya sifatnya adalah kualitatif. Lalu berdasarkan sumber datanya, itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya atau dari subjek penelitian. Jadi subjek penelitian yang memiliki datanya. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Ini data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan. Kalau kita ya contohnya jurnal ya, dia sudah diteliti oleh orang lain, didokumentasikan dalam bentuk publikasi, lalu kita ambil datanya dari sana. Lalu kita karena kita kaum akademis gitu ya, lalu kita wajib untuk mensitasi seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan data-data tadi, tentunya kita membutuhkan alat bantu ya, alat bantu pengumpulan data. Nah, kita sering menyebutnya sebagai instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Nah, instrumen penelitian ini tentunya harus memenuhi syarat akademis, karena kita sebagai akademisi tentunya. Dan di sini instrumen penelitian harus mampu mengukur dan bisa digunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, syaratnya ada beberapa. Salah empatnya ini ada valid, jadi dia harus bisa dipercaya, mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu reliable, ketika digunakan berkali-kali, dia ini tetap bisa sama hasilnya. Objektif, jadi bukan subjektif ya. Kalau objektif ya objeknya seperti itu ya menggambarkan objek tersebut gitu.
Lalu sensitif. Sensitif itu dia dengan tidak perlu mengerahkan banyak sumber daya gitu ya, atau tidak perlu misal menggunakan banyak instrumen, itu sedikit pun dia sudah bisa. Atau kita dari sisi objek yang diukur, misal itu dengan, misal kalau yang paling mudah contohnya COVID ini ya, alatnya adalah real time PCR misal. Nah, real time PCR ini dengan jumlah virus sedikit mungkin itu tetap bisa membaca, itu namanya sensitif. Kan kalau kalian sedang sensitif gitu ya, ada orang bersin dimarahi, dibacok gitu ya, kalau sedang sensitif nih, nah itu karena ada gangguan kecil gitu bisa langsung merespon. Nah, alat juga gitu, dengan sampel sedikit dia bisa merespon hasilnya, dia bisa memberikan hasilnya. Nah, di sini instrumen penelitian itu tidak selalu dalam bentuk fisik kayak mikroskop, penggaris, timbangan, dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa non-fisik, dalam artian di sini bentuknya adalah uji ya, atau tes, lalu wawancara, kuesioner. Jadi ini bentuk instrumennya, kalau wawancara kan ya verbal ya, tidak ada wujudnya fisik seperti itu. Ini juga masih masuk ke instrumen penelitian. Lalu konsep alat ukur itu yang ini perlu dicamkan ya, lebih mengacu kepada bagaimana dapat itu bisa kita dapatkan dari alat ukur tersebut. Jadi teman-teman ketika memilih alat ukur, salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan adalah bahwa alat ukur tersebut pastikanlah bisa mengambil data, bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita mau, seperti itu. Nah, untuk hasil pengukuran sendiri, itu ada dua hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, instrumen itu harus bisa memberikan hasil yang valid. Hasil yang valid itu ciri-cirinya yang pertama bisa mewakili populasi, misal itu sampel ya yang diukur. Jadi dia harus bisa mewakili pengukuran keseluruhan gitu, atau bisa menunjukkan hasil sebenarnya dari satu kelompok yang diambil sampelnya tadi. Dan yang kedua adalah instrumen itu harus bisa mengukur apa yang diukur. Nah, contoh mudahnya adalah kalau mau mengukur panjang ya pakai penggaris, kalau mengukur berat ya pakai timbangan gitu ya. Jangan mengukur berat memakai perasaan gitu, nanti sakit hati. Oh, perasaan aku ringan, ternyata pas ditimbang berat, mutung gitu. Lalu yang kedua selain valid adalah reliable. Reliable ini hasil yang sama untuk setiap pengulangan. Jadi teman-teman misal minum es, ini gampangnya ya, minum es batu gitu, minum air es dingin gitu. Dan harusnya untuk orang lain juga dingin gitu. Jangan sampai untuk orang lain malah kok panas ini, itu nggak reliable. Atau kalau kita ke instrumen penelitian, ketika misal ya termometer digunakan di lab A itu air Aquades gitu ya, suhunya 30 derajat misal. Tapi ketika digunakan untuk mengukur Aquades di lab B, itu dia menjadi 40 derajat. Padahal suhu ruangan sama, kondisinya sama, tetapi hasilnya itu berbeda. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa digunakan alatnya. Kalau di sini contohnya bebek ini ya. Jadi alatnya itu bisa untuk memproduksi bebek misal. Ini harusnya bibirnya merah semua, ini lipstiknya nggak tahu mereknya apa ya, bebeknya kok bisa merona gini, merah merona, dan hadapnya kanan semua ini. Nah, ini jangan sampai alat tersebut ketika digunakan untuk memproduksi bebek itu ada yang lipstiknya biru gitu, kayak habis diantemi gitu ya. Ini bebeknya teler. Nah, seperti itu ya, reliable dia harus sama hasilnya untuk pengulangan yang dilakukan. Jadi ketika alatnya itu digunakan lagi di tempat lain, itu juga harus memberikan hasil yang sama, seperti itu. Nah, ini ilustrasi ya, contoh data. Kita lihat titik-titik merah itu bukan bakso daging sapi ya, tapi adalah data yang didapatkan. Dan itu sampel-sampel kita gitu ya, data yang didapatkan gitu. Nah, hasil sesungguhnya itu ada di lingkaran biru, hasil sesungguhnya. Hasil ini tidak valid dan tidak reliable. Kenapa? Tidak valid karena dia tidak ada di lingkaran yang biru, dia tidak bisa mewakili hasil yang sebenarnya. Lalu tidak reliable, ini kita lihat berpencar ya. Jadi pengukuran yang satu dengan pengukuran yang lain itu berbeda hasilnya. Sekali lagi, dia tidak valid karena dia tidak bisa mewakili
dia tidak bisa mewakili hasil yang sebenarnya, yaitu di lingkaran biru. Jadi lingkaran biru ini target kita. Dia sama sekali nggak mewakili hasil yang sesungguhnya. Jadi kalau misal kita main dart atau panah itu ya, ini adalah targetnya adalah yang biru ini. Tapi ini tidak bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Misal teman-teman mengukur panjang menggunakan karet gitu ya. Mungkin digunakan 10 kali tambah melar ya. Jadi dia tidak menghasilkan hasil yang valid dan tidak reliable pula, tidak bisa diulang. Ini jadi tidak valid dan tidak reliable. Nah, kalau gambar yang selanjutnya ini dia reliable karena dia pengukurannya dari satu kali pengukuran dengan pengukuran yang lain itu di satu sisi gitu ya, di satu tempat, dia berkelompok di sini, jadi hampir selalu sama. Diulang-ulang berkali pun alat ini digunakan itu memberikan hasil yang hampir sama, mendekati sama, tetapi tidak valid karena dia tidak bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, kalau reliable dan valid itu seperti ini ya, jadi dia tepat di sasaran, mengukur apa yang diukur, dan dia reliable ketika diulang-ulang tetap di situ, di daerah yang memang mewakili keadaan sesungguhnya atau kondisi sebenarnya di objek penelitian, seperti itu. Nah, ini semoga bisa memberikan gambaran ya antara valid dan reliable. Nah, lalu bagaimana sih cara memilih instrumen? Nah, ini tanda tanyanya banyak sekali ya, masnya ini. Oke. Yang pertama adalah kesesuaian instrumennya dengan variabel yang akan diamati. Contohnya tadi, kalau berat ya pakailah timbangan, jangan memakai perasaan gitu ya. Lalu kualitas alat dari segi reliabilitas dan validitas ini jelas ya. Carilah alat yang memang sudah memiliki track record gitu. Lalu biaya pengadaan dan pemakaian ini juga tidak bisa dipungkiri. Ketika alatnya terlalu mahal ya kita nggak bisa beli, tidak boleh dipaksakan. Kita harus cari alternatif yang lain yang bisa menggantikan. Lalu pengguna alat, apakah penggunanya itu sudah berpengalaman atau belum? Kalau misal belum pengalaman ya jangan menggunakan alat-alat yang sudah advance gitu. Kalau menggunakan PCR konvensional belum bisa ya jangan menggunakan kuantitatif PCR atau real time PCR dulu gitu ya. Atau kalau menggunakan termometer raksa itu belum bisa, itu ya jangan menggunakan yang digital, misalnya seperti itu. Karena kalau digital itu kan sudah memudahkan sebenarnya, cuma kita perlu tahu itu cara pengukuran manualnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah tingkat kesulitan pemakaian. Ini ada hubungannya dengan yang pengguna alat tadi ya, tapi ini lebih sudut pandangnya dari alatnya. Apakah alatnya itu susah digunakan? Dia ahli, tetapi alat ini baru gitu ya. Dia sudah sering menggunakan alat di lab, tetapi alat ini kok susah dioperasikan, dipencet-pencet, kombinasinya terlalu banyak gitu ya. Ini juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan instrumen. Nah, untuk selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Jadi tadi kan data itu kita sudah belajar jenisnya apa, data itu apa. Lalu dalam pengumpulan data kita membutuhkan instrumen-instrumen dengan syarat-syarat seperti tadi. Nah, dengan menggunakan instrumen tadi dan modal pengetahuan mengenai data, kita bisa melanjutkan pada metode pengumpulan data. Nah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data itu harus dan wajib kita sesuaikan dengan tujuan. Apakah tujuannya itu untuk what tadi atau dia untuk how and why. Kita sesuaikan dengan tujuan. Tujuannya apa? Karena sejatinya penelitian itu intinya adalah di metode ini. Metode ini. Karena apa? Metode inilah yang menentukan apakah penelitian itu bisa menemukan ujungnya, jawabannya atau tidak. Bisa mencapai tujuannya atau tidak. Jadi sekali lagi ketika membuat proposal penelitian, pastikan betul metode yang kalian gunakan itu bisa mencapai tujuan. Di bab 1 itu kan ada tujuan ya. Nah, metode yang kalian jelentrehkan di bab 3 itu pastikan bisa mencapai tujuan ini. Jangan sampai tidak ada kesinambungan di antara mereka lah. Jadi tidak ada kesenjangan, kecemburuan sosial lah. Ini tulisan kok ada kecemburuan. Jadi jangan sampai ada ketidaksinkronan ya antara metode yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena fatal sekali. Oleh karena itu sering saya sampaikan silakan buat semacam mind map gitu ya. Jadi ada alurnya jelas, sehingga kalian tidak bingung lagi metodenya seperti ini karena tujuannya seperti ini.
Makanya sering yang terjadi itu pertanyaan dari penguji itu bagaimana metode ini bisa mencapai tujuan ini. Dan itu kalau misal kalian tidak bisa menggambarkan alurnya, ini akan kesusahan. Nah, metode pengumpulan data ini kita mulai dari yang paling dekat dengan kita di bioteknologi ya, yaitu adalah eksperimen. Di sini ciri utamanya adalah ada variabel yang bisa kita kendalikan, kita kelola secara penuh. Jadi misal teman-teman ingin percobaan perbedaan media tumbuh bakteri ya terhadap kecepatan pertumbuhan bakteri. Nah, media pertumbuhan tadi itu bisa kita otak-atik komposisinya. Nah, itu variabel yang bisa kita kendalikan. Seperti itu. Nah, pengukurannya di sini dia lebih tepat ya, karena eksperimen itu biasanya memang lingkupnya lebih terbatas, terutama nanti kalau di skala in vitro. Itu dia pengukurannya lebih tepat, kita lebih hati-hati sehingga hasilnya itu jauh lebih valid seperti itu. Lalu dari hasil eksperimen ini kita bisa lebih valid juga dalam mengetahui sebab dan akibat dari suatu fenomena. Di sini yang wajib teman-teman kuasai adalah metode penelitian ilmiah. Jadi metode penelitian ilmiah ini di dalamnya termasuk mental sebagai saintis ya, jujur, disiplin, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Dan metode penelitiannya yaitu misal menggunakan metode statistik atau rancangan percobaannya paham, dan lain sebagainya. Nah, untuk eksperimen sendiri, metode eksperimen sendiri bisa kita bagi berdasarkan lingkupnya. Jadi 3 ya. Yang pertama adalah lingkup laboratorium. Ya, ini kita di laboratorium di mana semuanya bisa kita kendalikan gitu ya. Semuanya dalam kendali si peneliti. Yang kedua adalah penelitian eksperimen lapangan. Nah, ini VI ini bukan 6 ya, ini VI variabel independen itu bisa dimanipulasi. Nah, ini variabel independen ini contohnya kalau di penelitian media bakteri tadi. Nah, ini medianya ya. Jadi media bakterinya kita bisa manipulasi. Dia independen. Dia tidak tergantung gitu ya. Dia benar-benar dari si peneliti yang bisa dikendalikan peneliti, variabel independen. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah eksperimen di alam atau natural eksperimen gitu ya. Nah, di sini ini tidak ada variabel independennya karena semuanya itu ada di alam kita amati. Misal kecepatan reproduksi singa gitu ya, kan kita tidak bisa membawa singa ke lab gitu ya bisa sih, tapi kita ingin mengamatinya di alam gitu, karena siapa tahu di lab malah lihat kalian nggak jadi kawin gitu kan, malah takut gitu, pengennya makan aja. Nah, kalau di alam ini variabel independennya pun tidak bisa dimanipulasi, benar-benar sesuai dengan alam ini maunya apa gitu ya, apakah hujan, ada petir, badai, itu yang menghalangi si singa tadi kawin dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah metode statistik. Di sini peneliti itu mengumpulkan, merangkum, menganalisis, dan menginterpretasikan data numerik. Jadi dibuat numerik dan kita bisa menganalisis dengan metode statistik. Sifat dari hasil metode statistik ini adalah estimasi atau prediksi. Contoh dulu yang sempat heboh adalah prediksi mengenai penyebaran COVID ya, yang awal-awal sekali di bulan Januari-Februari 2020 ada jurnal di mana mereka memprediksi adanya COVID-19 yang dia sudah sampai di Indonesia. Waktu itu sudah sempat heboh ya, karena memang belum ada yang terdeteksi di Indonesia, tetapi berdasarkan jurnal tersebut itu diprediksi sudah ada dan tingkat kepercayaannya sangat tinggi waktu itu. Nah, di sini teman-teman jika ingin menggunakan metode statistik ini, teman-teman perlu memahami betul metode statistik termasuk rancangan percobaannya yang digunakan. Ini penting ya. Nah, lalu yang ketiga adalah observasi. Observasi di sini pengamatan ya. Itu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti. Jadi ini pengamatan secara langsung. Di sini observasi dilakukan secara seksama dan sistematis tentunya. Nah, di sini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang objeknya itu hanya bisa diamati pada waktu tertentu, tidak bisa sepanjang waktu.
Nah, karena dia hanya bisa dilakukan di waktu tertentu, ini bisa dilakukan berulang-ulang untuk memastikan apakah itu adalah fenomena tetap atau tidak, seperti itu. Misalkan hama wereng gitu ya, dia menyerang di sawah tiap Oktober dan November, itu di tahun pertama. Nanti di tahun kedua coba, jadi sepanjang tahun itu tiap bulan diamati gitu ya. Ternyata memang benar Oktober November itu yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam observasi, yang ini akan menyangkut dengan hasil penelitian. Yang pertama adalah kapan dilakukan observasi ini. Kalau wereng tadi ya terkait bulan, mau pagi, siang, sore, seperti itu. Lalu di mana? Kalau wereng ya di sawah tadi ya. Lalu berapa lama? Apakah kalian perlu sampai setahun? Kalau misal wereng tadi ya tahunan gitu ya, perlu setahun. Tapi kalau siklusnya itu bulanan, siklus bulanan. Misal pasang surut gitu ya, yang dia sebulan sekali gitu, itu bisa sebulan atau 2 bulan gitu. Nggak sampai setahun misal. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat adalah wawancara. Metode keempat ini wawancara. Karakteristik utama adalah komunikasi 2 arah. Kita nggak bisa wawancara diri kita sendiri ya, itu namanya monolog, malah kayak tokoh antagonis di sinetron nanti, komunikasi 1 arah. Atau kalau saya mengajar seperti ini, teman-teman diam saja, ini komunikasi 1 arah gitu ya. Nah, kalau ini komunikasi 2 arah, ada yang tanya, ada yang menanggapi, seperti itu. Nah, wawancara sendiri ada kategorinya, terstruktur dan tidak struktur. Terstruktur itu teman-teman sudah membuat list pertanyaannya dan itu yang akan ditanyakan untuk setiap responden gitu ya. Kalau tidak struktur itu teman-teman tiba-tiba datang langsung menanyakan kebutuhannya apa gitu. Jadi tidak ada penataan pertanyaan terlebih dahulu, langsung datang langsung diwawancara. Nah, di sini yang perlu teman-teman punyai, kemampuan yang teman-teman punyai adalah kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ini juga tidak mudah ya, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini perlu jam terbang juga. Bukan teman-teman terbang punya sayap ya, tapi teman-teman sering melakukan komunikasi baik dengan teman. Teman itu jangan hanya di prodi sendiri ya, di prodi lain, bahkan di universitas lain, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, itu akan membentuk kemampuan komunikasi yang baik. Yang kelima adalah metode kuesioner. Di sini pengumpulan data primer ya. Di sini adalah metode pengumpulan data primer juga selain wawancara tadi. Lalu kita perlu menyiapkan seperangkat pertanyaan. Nah, kalau wawancara tadi kita bertanya langsung, ada panduannya yang terstruktur. Kalau di sini wajib ada seperangkat pertanyaan. Karena kuesioner ya, kita nanti mengisi, si objek penelitian nanti mengisi kuesioner ini. Nah, ada 3 prinsip yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah prinsip penyusunan kata. Pastikan betul kalimat yang teman-teman susun itu mudah dipahami dan orang yang membaca itu bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah prinsip pengukuran. Pastikan betul pertanyaan selain mudah dipahami tadi, pertanyaan yang diberikan itu bisa mengukur, bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah prinsip tampilan umum. Nah, ini juga perlu menarik ya. Tampilan jangan sampai paragraf banyak sekali terus wah capek baru lihat aja udah malas untuk mengisi gitu ya. Buatlah yang menarik, buatlah yang sesingkat mungkin, seminimal mungkin, fontnya juga dibuat agak besar gitu ya. Ya jangan 100 juga, nanti 1 lembar 1 font nanti. Lembar mau bolak-balik nggak jauh-jauh pertanyaan nanti. Jadi ada 3 hal ini ya yang perlu teman-teman pegang prinsipnya dalam pembuatan kuesioner. Yang keenam adalah dokumentasi. Nah, ini dokumentasi. Dokumentasi ini kalau di organisasi itu biasanya foto-foto gitu ya. Nah, ini bukan ya, kita mengumpulkan dokumen. Di sini adalah pengumpulan data sekunder. Contoh data sekunder ya kita bisa dari buku, jurnal, majalah, koran, dan lain-lain. Di sini yang perlu kita lakukan dalam dokumentasi ini, karena teman-teman juga perlu kan melakukan dokumentasi ini. Yang pertama, identifikasi kebutuhan datanya apa saja. Ini terkait dengan mind map yang saya sampaikan tadi. Ketika teman-teman sudah membuat alur, teman-teman bisa tahu ini kebutuhan datanya apa, terutama untuk bab 2 ya, tinjauan pustaka. Lalu memilih metode pencarian, apakah mau menggunakan internet, apakah kalian mau beli, atau kalian pinjam ke perpus, atau seperti apa.
Lalu ketiga, menyaring dan mengumpulkan data. Ini jelas ya, ini jelas perlu dilakukan. Lalu yang keempat, terakhir adalah evaluasi data yang didapatkan. Jadi kan jurnalnya banyak, udah dikumpulkan, kita evaluasi data-data tersebut untuk menyimpulkan hasilnya. Ini kalau misal kalian ranahnya adalah review artikel, ini seperti seminar 1 SKS-nya teman-teman. Jadi kegiatan seminar itu teman-teman seperti dokumentasi ini, pengumpulan data sekunder. Nah, selain 6 tadi sebenarnya udah banyak ya, nanti saya berikan pustakanya, ada banyak cara dalam atau metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan data. Nanti bisa dibaca sendiri, tapi 6 tadi yang bisa kita gunakan di Prodi Biotek ini. Lalu selanjutnya adalah jenis skala pengukuran. Jadi kan tadi sudah metode pengambilan data. Nah, data ini kan bisa diukur ya, bisa diukur dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dengan membuat skala. Ini untuk data-data tertentu. Nanti kita coba cek satu-satu ya, terutama nanti di aplikasinya. Jenis skala pengukuran yang pertama adalah skala nominal. Nah, di sini skala nominal adalah pemberian label atau kode yang menyatakan kategori. Jadi skalanya di sini tuh bukan hanya sih ya, tapi skala yang digunakan itu untuk memberikan label atau kode yang menyatakan kategori. Misal, kalau laki-laki nanti di kode 1, perempuan di kode 2. Misalnya seperti itu. Misal ada urutan orang gitu ya, yang sering masuk ke mall gitu. Lalu teman-teman 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, sampai 1000 baru 1 lagi. Nah, itu berarti yang perempuan itu jauh lebih banyak yang masuk ke mall. Misal seperti itu. Lalu skala ordinal. Di sini kalau yang tadi menyatakan kategori saja, kalau di sini ada rankingnya terhadap kategori. Misal kalau TK itu 1, SD 2, SMP 3, SMA 4, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini ada rankingnya. Ranking yang besar ya untuk yang paling tinggi seperti itu. Tapi ada kategorinya. Lalu yang selanjutnya adalah skala interval. Nah, ini pengurutan skala ini adalah untuk mengurutkan objek dengan interval atau bobot yang sama. Contohnya seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman mungkin dapatkan, yang sering itu di EDOM ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa itu. Ada sangat tidak setuju, nilainya 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5. Nah, ini kan ada intervalnya, tetapi bobotnya sama. Di sini masing-masing memiliki 1 poin seperti itu. Lalu skala rasio. Di sini skala interval dengan nilai dasar tetap. Maksudnya tetap ini ya nilainya itu tidak bisa kita otak-atik ya. Misal yang sangat tidak setuju tadi, misal kita naikkan ya 5, 6, 7, 8, mungkin masih bisa. Tapi kalau yang skala rasio ini dia sudah nilai tetap. Jadi berdasarkan instrumen yang digunakan, kita tidak bisa mengotak-atik. Contoh IPK ini tidak bisa kita konversi jadi 6, 7 gitu ya. Panjang, berat, jarak, ini kan sudah ada nilai pastinya, nilai dasar yang tetap. Nah, ini 4 jenis skala pengukuran berdasarkan kategori-kategorinya ya. Nah, ketika nanti digunakan, diaplikasikan, nanti akan ada skala-skala yang dia adalah pengembangan dari jenis-jenis skala ini. Kita masuk ke aplikasi skala pengukuran dalam instrumen ya. Yang pertama adalah skala Likert. Jadi ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi. Nah, contoh seperti ini, A sampai E ini ya. Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Masing-masing ada skornya. Nah, ini yang saya maksud tadi di yang terakhir tadi, yang skala rasio tadi, di mana kalau yang skala sebelumnya tadi, yang interval, itu angka-angkanya itu bisa kita atur seperti ini. Tadi kan yang contohnya 1 ke 5 itu turun ya, kalau ini 5 ke 1 turun. Jadi kalau yang skala rasio nggak bisa dibuat seperti ini, karena dia adalah nilai pasti. Ini skala Likert. Lalu skala Goodman. Di sini skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas. Ini hanya ada 2 pilihannya. Ada 2. Data yang didapat, interval atau rasio. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Jadi cuma ada 2. Misal, iya atau tidak. Kalau iya dia 1, tidak 0, benar salah, positif negatif, setuju tidak setuju, pernah tidak pernah. Jadi ini yang positif dia 1, yang negatif dia 0. Ini skala Goodman. Ini cuma ada 2. Oke, lalu yang ketiga adalah skala semantik diferensial. Ini juga untuk mengukur sikap ya.
Tetapi di sini bentuknya tersusun dalam suatu garis yang kontinu. Jawaban sangat positif terletak di sisi kanan, jawaban sangat negatif terletak pada sisi kiri. Nah, misal seperti ini. Cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan yang tadi ya, sangat setuju tidak setuju tadi ya. Karena kita lihat di sini, dia ada garisnya, dalam artian kalau setuju sangat tidak setuju itu lebih pada sikap yang dia pengukurnya satu arah gitu ya. Tapi kalau di sini ada banyak faktor, kita lihat bersahabat, tidak bersahabat, kan di sini agak bersahabat, lumayan bersahabat gitu ya. Ada poin-poin sikap yang detail di sini. Nah, lalu tepat janji, bersaudara, memberi pujian. Nah, ini seperti ini. Ini adalah skala semantik diferensial. Kita lihat yang sangat negatif, ini kebalik ya, sangat negatif. Di sisi kiri itu kalau melihatnya dari arah si kertas ya, itu di sisi kirinya kertas, karena dia menghadap ke kita. Yang sangat positif di kanannya kertas, seperti itu. Lalu yang keempat, skala penilaian atau rating scale. Di sini data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Contoh seperti ini. Ini jawaban pertanyaan biasanya bertingkat ya. Contoh berkaitan dengan ruang kerja. 4 bila ruangan sangat baik, 3 bila ruangan cukup baik, 2 bila ruangan kurang baik, 1 bila ruangan sangat kurang baik. Jadi di sini untuk menginterpretasikan hasil kualitatif, tetapi kita buat kuantitatifnya dulu. Misal nanti ketika di rata-rata banyak yang 2, oh berarti ini nanti ruangannya kurang baik ini, ruangannya kurang baik. Atau di rata-rata 3,1 berarti cukup baik, dan seterusnya. Baik, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pengumpulan data ya, terkait pengumpulan data dan penggunaan instrumen dalam penelitian. Harapannya dari materi ini teman-teman nanti bisa mengaplikasikan dalam metode penelitian yang teman-teman gunakan nanti, termasuk dalam pembuatan proposal PKL, mulai dari PKL ini ya, lalu seminar, lalu nanti di penelitian, mungkin nanti juga ada di Metopen kalian membuat proposal dan lain sebagainya. Baik, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua ya, dan semangat.